Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan laporan kami yang berjudul Tujuan Audit dan Asersi Manajemen. Kelompok 4 ini beranggotakan saya, Irma Mahmudi, dan anggota saya yaitu Destrina, Fahira Makrifah, Vina Faroza Pramana, Genia Stefani Ileta, dan Lia Putri Yeni. Yang pertama, latar belakang. Audit laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan kewajaran informasi keuangan yang disusun oleh manajemen. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada para pemangku kepentingan seperti investor, kreditor, pemerintah, maupun masyarakat luas. Namun, laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen tidak terlepas dari kemungkinan adanya salah saji, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, auditor independen diperlukan untuk melakukan evaluasi secara objektif. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Vina Faroza Pramana. Kepada Vina dipersilakan. Terima kasih moderator. Dalam laporan ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa tujuan audit laporan keuangan secara umum dan bagaimana relevansinya terhadap proses pemeriksaan? Yang kedua, apa saja tanggung jawab auditor dalam melaksanakan audit laporan keuangan? Yang ketiga, bagaimana konsep asersi manajemen dan apa saja kategori asersi yang digunakan dalam audit? Next, tujuan audit dan asersi manajemen. Auditing adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif atas tuduhan kegiatan ekonomi dan kegiatan dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antar laporan dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta menyampaikan hasil kepada pengguna yang bersangkutan. Tujuan umum audit dalam Kell dan Boyton 2006 adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha serta arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sedangkan tujuan audit spesifik ditentukan berdasarkan asersi yang dibuat oleh manajemen yang ditentukan dalam laporan keuangan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vina. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lia Putri Yeni. Kepada Lia dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang tanggung jawab manajemen. Tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian yang wajar laporan keuangan sepenuhnya berada di pundak manajemen. Biasanya direpresentasikan oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris. Tanggung jawab manajemen meliputi 1. Penyusunan laporan keuangan, 2. Penerapan kebijakan akuntansi yang memadai, 3. Penyusunan dan implementasi pengendalian internal atau internal control. 4. Menyediakan akses lengkap bagi auditor. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Lia. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Geni. Kepada Geni dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya tanggung jawab auditor. Berdasarkan standar profesional seperti yang diatur oleh IAPI dan mengacu pada ISAS atau STAT, tanggung jawab utama auditor adalah untuk menyatakan atas kewajaran laporan keuangan berdasarkan pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai dengan standar auditing yang berlaku. Tanggung jawab auditor meliputi 1. Memperoleh keyakinan memadai, 2. Mendeteksi salah saji material, 3. Melaksanakan audit sesuai dengan standar profesional, 4. Menjaga independensi skeptisme profesional, 5. Mengkomunikasikan temuan yang relevan, 6. Dokumentasi kerja audit. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Geni. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Destrina. Kepada Destrina dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu asersi manajemen atau manajemen assertion. Merupakan pernyataan implisit atau eksplisit yang dibuat oleh manajemen suatu entitas mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen-elemen dalam laporan keuangan. Asersi ini mempresentasikan klaim
manajemen bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku seperti SAK atau IFRS. PSA 07 mengelompokkan asersi menjadi 3 kategori. Yang pertama, asersi mengenai pengelompokan transaksi dan peristiwa dalam proses audit. Yang kedua, asersi mengenai saldo akun di akhir periode. Yang ketiga, asersi mengenai penyajian dan pengungkapan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Desrina. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fahira. Kepada Fahira dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu masing-masing asersi ini punya indikator yang akan digunakan dalam proses audit nantinya. Yang pertama, asersi tentang kelas, transaksi, dan peristiwa. 1. Kejadian, 2. Kelengkapan, 3. Keakuratan, 4. Klasifikasi, 5. Visa batas. Next. 2. Asersi tentang saldo akun. Yang pertama, eksistensi. Yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, penilaian atau alokasi. Yang keempat, hak dan kewajiban. Yang ketiga, asersi tentang penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, transaksi serta hak dan kewajiban. Yang kedua, kelengkapan. Yang ketiga, keakuratan dan penilaian. Yang keempat, klasifikasi dan keterpahaman. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fahira. Kesimpulan dari materi kami yaitu, audit laporan keuangan merupakan proses sistematis dan objektif untuk mengevaluasi bukti-bukti atas asersi manajemen guna menentukan kesesuaian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuannya adalah memberikan pendapat atas kewajaran penyajian laporan keuangan sehingga dapat diandalkan oleh para pemangku kepentingan. Tanggung jawab penyusunan laporan keuangan yang wajar sepenuhnya berada pada manajemen. Asersi manajemen yaitu pernyataan implisit atau eksplisit mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan elemen laporan keuangan menjadi fondasi bagi auditor dalam merancang proses audit. Hubungan antara tujuan audit, tanggung jawab auditor, dan asersi manajemen menciptakan proses audit yang efektif. Pemahaman mendalam terhadap asersi memungkinkan auditor memberikan opini yang tepat mengenai kewajaran laporan keuangan. Opini audit ini berperan sebagai sinyal kredibilitas yang meningkatkan kepercayaan investor dan pihak lainnya, sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam dunia bisnis. Terima kasih. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.